Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang kepadanya Allah telah melakukan berbagai tanda ajaib. Salah satunya adalah mana, yaitu makanan yang diberikan secara ajaib setiap hari selama mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Akan tetapi, dalam bacaan kita hari ini di Bilangan pasal 11, kita temukan bahwa karena nafsu mereka yang rakus, mereka menangis dan merengek meminta daging untuk dimakan. Seakan berkata bahwa apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka itu tidak cukup. Dan karena rengengan mereka, Tuhan berjanji memberikan daging untuk dimakan. Janji itu dipenuhi oleh Tuhan, bukan hanya untuk sehari atau 2 hari mereka makan daging, tapi sampai sebulan penuh, bahkan sampai mereka menjadi bosan. Di akhir Bilangan pasal 11 kita tahu bahwa akhirnya Tuhan menghukum mereka, sebab pada dasarnya sikap hati mereka itu keliru. Sama seperti orang Israel, seringkali kita menganggap remeh berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita lupa untuk bersyukur atas berkat kesehatan, keluarga, atau apapun yang Tuhan berikan, hanya karena kita memiliki ambisi dan keinginan yang belum terpenuhi. Bahkan, tidak jarang kita mengomel dan menyalahkan Tuhan ketika keinginan kita belum dikabulkannya. Tuhan bukannya tidak mampu mengabulkan keinginan kita. Sama seperti janji Tuhan untuk orang Israel, sebenarnya Tuhan bisa memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Di dalam ayat 23 disebutkan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Apakah tangan Tuhan kurang panjang? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku akan terjadi kepadamu atau tidak." Saudara, Tuhan tidak pernah tidak sanggup untuk menggenapi janjinya. Namun dari kisah bangsa Israel ini, kita belajar untuk bisa introspeksi dan menimbang kembali segala keinginan kita. Apakah keinginan kita itu benar? Ataukah justru berasal dari hawa nafsu dan rasa tidak pernah puas akan segala berkat Tuhan? Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah tidak sanggup untuk menggenapi janjinya bagi kita. Namun, jagalah hati kita. Jangan sampai kita menjadi rakus dan tamak, sehingga keinginan kita itu justru membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ingatlah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Jika nyawanya saja diberikan bagi kita, tidak ada hal lain yang terlalu berharga untuk diberikan bagi kita. Tuhan Yesus setia dan mampu melakukan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Percayalah, Dia sedang bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati.